Selamat datang di channel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa tentang perjuangan para pengikut Zoroastrianisme yang berjuang mempertahankan ajaran Ahura Mazda di tengah kekuasaan Alexander Agung. Dari pertempuran sengit hingga pengasingan, kita akan mengikuti perjalanan heroik Ardeshir dan Roxana dalam melestarikan warisan Persia yang tak ternilai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, simak perjalanan mereka. Di hamparan padang pasir Persia yang luas, di bawah langit yang membentang biru tanpa batas, seorang pemuda bernama Ardeshir berdiri di hadapan api suci yang berkobar di altar kuil. Api itu bukan sekadar nyala biasa, ia adalah lambang kehadiran Ahura Mazda, sang Tuhan terang dan kebijaksanaan. Ardeshir menatap api itu dengan penuh kekaguman. Sebagai seorang calon pendeta muda dalam ajaran Zoroastrianisme, ia telah dididik sejak kecil bahwa api adalah simbol kemurnian dan kebaikan, sesuatu yang tidak boleh dikotori oleh dosa manusia. Hari ini, ia akan menjalani ujian pertamanya dalam memahami esensi sejati dari kepercayaan leluhurnya. Di dalam kuil, seorang pendeta tua bernama Mobat Khosrow memperhatikannya dengan sorot mata penuh kebijaksanaan. Ardeshir, panggilnya dengan suara yang tenang namun berwibawa, apakah kau sudah memahami makna dari asa dan druj? Ardeshir menundukkan kepalanya sejenak, lalu menjawab, asa adalah kebenaran, keteraturan, dan cahaya yang membimbing manusia dalam jalan Ahura Mazda. Sementara druj adalah kebohongan, kekacauan, dan kegelapan yang membawa manusia pada kehancuran. Mobat Khosrow tersenyum tipis. Kau telah memahami konsepnya, namun, mengerti bukanlah cukup. Kau harus merasakannya di dalam jiwamu dan memilih jalan asa dalam setiap langkahmu. Sejak kecil, Ardeshir hidup dalam lingkungan yang menjunjung tinggi ajaran Zarathustra. Ia belajar bahwa dunia ini adalah tempat pertempuran abadi antara Spenta Mainyu, roh kebajikan yang dipimpin Ahura Mazda, dan Angra Mainyu, roh kejahatan yang membawa kegelapan. Manusia tidak sekadar menjadi saksi dalam pertarungan ini, tetapi juga bagian darinya. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, membantu memperkuat cahaya Ahura Mazda. Begitu pula sebaliknya, setiap kebohongan, ketidakadilan, dan perbuatan jahat hanya akan memperkuat kekuatan kegelapan. Malam itu, setelah latihan panjang dalam ritual dan doa, Ardeshir duduk di halaman kuil, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit Persia. Ia merasa kecil di tengah kebesaran alam semesta, tetapi juga merasa bahwa setiap perbuatannya memiliki arti dalam keseimbangan dunia. Ia ingat cerita ibunya tentang masa kecil Zarathustra, bagaimana sang nabi menerima wahyu dari Ahura Mazda dan menolak ajaran lama yang penuh dengan pengorbanan berdarah dan penyembahan dewa-dewa yang tidak benar. Tidak ada yang harus disembah selain kebijaksanaan dan kebenaran, begitu yang selalu diajarkan dalam keluarga Ardeshir. Namun, tidak semua orang di Persia menyambut ajaran Zarathustra dengan tangan terbuka. Masih banyak kaum yang mempertahankan kepercayaan lama, yang menganggap bahwa dunia ini sepenuhnya berada di bawah kekuasaan para dewa yang harus disuap dengan korban dan ritual tertentu. Ardeshir sering mendengar bisikan bahwa ada orang-orang yang masih menyembunyikan praktik lama itu di tempat-tempat terpencil, meskipun ajaran Zoroastrianisme telah menjadi pedoman utama bangsa Persia. Asa dan druj selalu bertempur, bahkan di dalam hati manusia sendiri, pikir Ardeshir, menyadari bahwa pertarungan antara kebaikan dan kejahatan tidak hanya terjadi di alam semesta, tetapi juga dalam dirinya sendiri. Esok harinya, ujian pertamanya sebagai calon pendeta dimulai. Ia harus melakukan ritual pembersihan diri dan menghafalkan bagian dari yasna, bagian utama dari kitab suci Avesta. Di dalam ruang kuil yang sunyi, Ardeshir menutup matanya dan mengulang doa suci, Ashem Fohu, Fahistem Asti. Usta Asti, Usta Ahmai, Hiat Asyai Fahistai Ashem. Kebenaran adalah yang terbaik. Kebahagiaan ada dalam kebenaran, dan bagi mereka yang memilih kebenaran, kebahagiaan akan datang. Kata-kata itu bergetar dalam hatinya, seakan memberi cahaya yang menghangatkan jiwanya. Namun, sebelum ia menyelesaikan doanya, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari luar kuil. Seorang pria desa datang dengan wajah pucat dan napas tersengal. Mobat Khosrow, ada masalah besar, katanya panik. Seseorang telah mencemari api suci di kuil kecil di perbatasan. Mereka mengatakan bahwa orang-orang lama, penyembah dewa-dewa gelap, mulai bergerak kembali.
Ardesir menegang. Ini bukan sekadar ujian rohani, ini adalah tanda bahwa Drudge masih bersembunyi di tengah masyarakat mereka. Dengan tatapan penuh tekad, Ardesir menoleh kepada gurunya. Apa yang harus kita lakukan, Mobat? Tanyanya dengan suara mantap. Sang pendeta tua menghela napas panjang. Saatnya kau memahami bahwa menjaga cahaya Ahura Mazda bukan sekadar membaca kitab suci atau menyalakan api. Kadang, kau harus menghadapi kegelapan secara langsung. Malam itu, Ardesir merasa bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan takdir telah memanggilnya untuk berdiri di antara terang dan gelap, dalam perang yang tak berujung antara Asa dan Drudge. Malam itu, Ardesir tidak bisa tidur. Kata-kata Mobat Khosrow terus terngiang di kepalanya, bahwa menjaga cahaya Ahura Mazda bukan sekadar doa dan ritual, tetapi juga keberanian untuk menghadapi kegelapan yang masih bersembunyi di dunia. Ia duduk di sudut kamarnya, merenungi apa yang baru saja terjadi. Jika benar ada sekelompok orang yang mencoba mencemari api suci, itu berarti kepercayaan lama yang sudah lama ditinggalkan masih memiliki pengikut yang tersembunyi. Apakah ini tanda bahwa Drudge masih berusaha menelan dunia? Atau mungkin, ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Pagi harinya, Ardesir dipanggil oleh Mobat Khosrow ke ruang suci kuil. Di dalamnya, ia melihat beberapa pendeta lain yang berkumpul dengan wajah serius. Kami harus menyelidiki siapa yang berani mencemari kuil di perbatasan, ujar Mobat Khosrow. Tapi sebelum kau ikut dalam perjalanan ini, Ardesir, kau harus lebih memahami sejarah perjuangan kita. Kau harus mengetahui bagaimana ajaran ini lahir dan bertahan selama berabad-abad. Pendeta tua itu kemudian membawa Ardesir ke dalam ruang arsip kuil, tempat gulungan-gulungan Avesta tersimpan. Sambil membuka gulungan kuno, Mobat Khosrow mulai bercerita. Beribu tahun yang lalu, seorang pria bernama Zarathustra menerima wahyu dari Ahura Mazda. Saat itu, dunia masih dikuasai oleh kepercayaan lama, di mana manusia hidup dalam ketakutan terhadap dewa-dewa haus darah yang harus dipuaskan dengan pengorbanan. Ardesir mendengarkan dengan saksama. Ia telah mendengar kisah ini sejak kecil, tetapi kali ini, terasa berbeda. Zarathustra mengajarkan bahwa tidak ada banyak dewa, hanya ada satu Tuhan sejati, Ahura Mazda. Ia mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih antara asa kebenaran, dan Drudge kebohongan. Namun, tidak semua orang menerima ajaran ini dengan mudah. Zarathustra diusir dari desanya, dicap sebagai pembangkang, dan harus bertahan dalam pengasingan bertahun-tahun. Baru setelah ia mendapatkan perlindungan dari Raja Vishtaspa, ajarannya mulai menyebar ke seluruh Persia. Dari sanalah ajaran ini berkembang, lanjut Mobat Khosrow, hingga menjadi bagian dari identitas bangsa kita. Para raja besar seperti Cirus Agung dan Darius menggunakannya sebagai pedoman dalam memerintah dengan keadilan. Tapi ingat, Ardesir, setiap ajaran yang membawa cahaya selalu memiliki musuhnya. Ardesir mengangguk, mencoba mencerna semuanya. Jadi, orang-orang yang mencemari api suci itu bisa jadi adalah pengikut kepercayaan lama yang masih menolak ajaran Zarathustra. Tanyanya, Mobat Khosrow menghela napas panjang. Mungkin, atau mungkin juga mereka adalah orang-orang yang ingin menggunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi mereka. Ini membuat Ardesir semakin penasaran. Ia selalu berpikir bahwa dunia terbagi jelas antara baik dan jahat, terang dan gelap. Namun, semakin ia belajar, semakin ia sadar bahwa batas itu tidak selalu sejelas yang ia kira. Ketika matahari mulai turun ke Cakrawala, sekelompok pendeta dan pengawal kerajaan bersiap untuk berangkat menuju kuil yang dirusak. Ardesir merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Ini akan menjadi perjalanan pertamanya keluar dari kuil untuk sebuah misi penting. Ia merasa bahwa ini bukan hanya tentang menjaga api suci, tetapi juga mencari kebenaran tentang dunia di luar tempat suci ini. Ia menggenggam erat liontin kecil berbentuk farafahar, simbol kepercayaan Zoroastrianisme yang diberikan ibunya sebelum ia memasuki kehidupan pendeta. Berjalanlah dalam asa, anakku, pesan ibunya terngiang di benaknya. Perjalanan ke kuil di perbatasan memakan waktu 2 hari. Di sepanjang perjalanan, Ardesir melihat desa-desa yang jauh lebih sederhana dibandingkan kehidupan di kuil. Orang-orang bekerja di ladang, beberapa menyalakan dupa kecil di depan rumah mereka sebagai penghormatan kepada api suci. Namun, di sudut-sudut tertentu, ia juga melihat sesuatu yang mengusiknya, simbol-simbol aneh yang digambar di dinding, jauh berbeda dari ajaran Ahura Mazda.
Itu adalah lambang-lambang kepercayaan lama, bisik salah satu pengawal padanya. Mereka mungkin tidak menampakkan diri secara terang-terangan, tetapi mereka masih ada. Saat mereka akhirnya tiba di kuil yang dirusak, Ardeshir terkejut melihat kondisinya. Api suci telah padam, sesuatu yang sangat tabu dalam ajaran mereka. Dinding-dinding kuil dicoret dengan tulisan yang tidak ia kenali. Lebih mengejutkan lagi, di altar utama, sesosok tubuh seorang pendeta tua ditemukan dalam kondisi mengenaskan, seolah-olah ia telah dijadikan korban dalam ritual gelap. Ardeshir menahan napas, merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Druj tidak hanya bersembunyi, kata Mobat Khosrow dengan suara berat. Mereka telah kembali. Ardeshir menatap api yang telah padam, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tak hanya amarah, tetapi juga ketakutan. Ini bukan lagi sekadar ujian keimanan. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi kegelapan yang semakin mendekat. Ardeshir berdiri di tengah kuil yang hancur, menatap tubuh pendeta tua yang terbujur kaku di altar. Bau dupa yang tercampur dengan darah menguar di udara, membuat hatinya semakin berat. Druj telah kembali, dan ini bukan sekadar desas-desus atau sisa-sisa kepercayaan lama. Ini adalah peringatan bahwa masih ada kekuatan yang ingin menantang asa dan ajaran Ahura Mazda. Di sekelilingnya, para pendeta dan pengawal berlutut, mengucapkan doa untuk arwah yang telah berpulang. Namun, Ardeshir tahu bahwa doa saja tidak cukup. Mereka harus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kekejian ini. Mobat Khosrow berlutut di samping altar, menyentuh ukiran kuno yang tercoreng dengan simbol-simbol asing. Lihat ini, katanya dengan suara pelan tapi penuh ketegangan. Ardeshir menatap coretan-coretan di dinding kuil, simbol yang sama dengan yang ia lihat di desa saat perjalanan ke sini. Mereka yang melakukan ini bukan hanya orang biasa yang ingin memberontak. Ini adalah pesan, lanjut Mobat Khosrow. Pesan bahwa mereka belum mati, dan bahwa mereka ingin kembali menguasai Persia. Seorang pengawal kekaisaran yang ikut dalam perjalanan ini berdiri dengan wajah tegang. Kita harus memberi tahu Raja Darius, ini bukan sekadar penghinaan terhadap kuil, ini bisa menjadi ancaman bagi seluruh kekaisaran. Ardeshir tersentak mendengar nama Raja. Darius Agung, penguasa Persia saat ini, dikenal sebagai raja yang kuat dan menjunjung tinggi ajaran Zoroastrianisme. Ia membangun banyak kuil api dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan di seluruh wilayahnya. Jika ancaman ini sampai ke telinga sang raja, maka akan ada tindakan besar yang diambil. Perjalanan kembali ke ibu kota berlangsung dalam ketegangan. Ardeshir merasa bahwa setiap langkah yang mereka ambil semakin membawanya ke dalam pusaran konflik yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di sepanjang jalan, ia mulai memperhatikan sesuatu, beberapa desa yang mereka lalui tampak lebih sepi dari biasanya. Seolah-olah orang-orang sudah tahu tentang ancaman yang sedang terjadi dan memilih untuk bersembunyi. Apakah mereka takut? Ataukah mereka justru bagian dari kelompok yang ingin mengembalikan kepercayaan lama? Setibanya di ibu kota, mereka segera diterima di istana Raja Darius. Ruangan itu megah, dengan dinding-dinding berhiaskan ukiran emas dan relief yang menggambarkan kejayaan Persia. Ardeshir merasa kecil di hadapan penguasa terbesar di dunia saat itu. Raja Darius duduk di singgasananya dengan tatapan tajam, mendengarkan dengan saksama saat Mobat Khosrow melaporkan kejadian di kuil perbatasan. Ketika sang pendeta selesai berbicara, Raja terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku telah mendengar bisikan tentang kelompok yang ingin menghidupkan kembali ajaran lama, tetapi aku tidak mengira mereka akan berani bertindak sejauh ini." Suasana di ruangan itu menjadi semakin berat. Jika mereka berhasil mengumpulkan cukup banyak pengikut, mereka bisa menjadi ancaman bagi seluruh kerajaan, kata seorang jenderal yang berdiri di sisi raja. Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka semakin kuat. Raja Darius mengangguk, lalu menoleh kepada Mobat Khosrow dan Ardeshir. Aku ingin kalian pergi ke daerah-daerah lain, mencari tahu apakah ini hanya kejadian terisolasi atau bagian dari gerakan yang lebih besar. Jika Druj memang kembali, kita tidak bisa membiarkan mereka merusak keseimbangan dunia. Ardeshir merasa dadanya berdebar. Ia datang ke ibu kota dengan harapan mendapatkan perlindungan bagi kuil-kuil Zoroastrianisme, tetapi kini ia justru diberi tugas yang jauh lebih besar.
Ia akan menjadi mata dan telinga raja, mencari tahu siapa yang berada di balik ancaman ini. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu, jika Druid benar-benar telah bangkit kembali, apakah ia siap menghadapi mereka? Malam itu, sebelum berangkat ke misi barunya, Ardeshir berdiri di depan api suci di salah satu kuil utama ibu kota. Nyala api yang menari dalam kegelapan malam mengingatkannya pada tujuan hidupnya, untuk selalu menjaga cahaya Ahura Mazda tetap bersinar di dunia. Namun, kini ia menyadari bahwa menjaga cahaya bukan hanya tentang berdoa atau menjalankan ritual. Kadang, itu berarti menghadapi kegelapan secara langsung, meski harus mempertaruhkan nyawa. Dengan tekad yang semakin kuat, ia mengucapkan doa suci sekali lagi, sebelum melangkah ke dalam perjalanan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Perjalanan Ardeshir dan rombongan menuju wilayah perbatasan Kekaisaran Persia menjadi awal dari tugas berat mereka. Dengan perintah langsung dari Raja Darius, mereka harus mengungkap apakah kelompok penyembah kepercayaan lama hanyalah segelintir orang atau bagian dari gerakan besar yang ingin menggulingkan Zoroastrianisme. Ardeshir menunggang kudanya dengan hati penuh kewaspadaan. Ia telah belajar bahwa asa dan Druid selalu bertempur dalam kehidupan manusia, tetapi kali ini, pertarungan itu terasa lebih nyata dari sebelumnya. Setelah beberapa minggu perjalanan, mereka tiba di sebuah kota di timur, dekat perbatasan dengan kerajaan-kerajaan lain. Di sana, mereka mendengar rumor tentang kelompok rahasia yang melakukan ritual gelap di tempat-tempat tersembunyi. Malam harinya, Ardeshir dan beberapa pengawal menyusup ke dalam reruntuhan sebuah kuil tua. Di dalamnya, mereka menemukan sisa-sisa api yang telah padam dan simbol-simbol kepercayaan lama yang terukir di dinding. "Mereka masih ada di sini," bisik salah satu pengawal. Mereka tidak hanya menyembunyikan diri, mereka menunggu waktu yang tepat. Namun, sebelum mereka bisa menyelidiki lebih jauh, seorang pria tua dengan pakaian compang camping muncul dari balik reruntuhan. Matanya tajam, penuh kebencian dan keputusasaan. "Kalian datang terlambat," katanya dengan suara parau. "Persia akan segera jatuh, dan api suci kalian tidak akan menyelamatkan apapun." Ardeshir terkejut. "Apa maksudmu?" tanyanya. Pria itu tertawa pahit. "Darius bisa mencoba mempertahankan tahtanya, tetapi bayangan dari barat semakin dekat. Kalian akan melihatnya sendiri." Tak lama setelah peristiwa itu, kabar buruk datang dari ibu kota. Alexander dari Makedonia telah mengalahkan pasukan Persia dalam pertempuran besar. Raja Darius terluka parah dan melarikan diri, sementara kota-kota besar di barat mulai jatuh ke tangan musuh. Ardeshir merasa dunianya runtuh. Ia telah berusaha melindungi Zoroastrianisme dari ancaman internal, tetapi sekarang, ancaman yang lebih besar datang dari luar. Jika Persia jatuh, bagaimana nasib api suci dan ajaran Ahura Mazda? Mereka bergegas kembali ke ibu kota, tetapi di sepanjang jalan, mereka menyaksikan kehancuran di mana-mana. Kota-kota dibakar, kuil-kuil dihancurkan, dan para pendeta diburu oleh pasukan asing. Ardeshir melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana api suci di beberapa kuil utama dipadamkan secara paksa, sesuatu yang dianggap sebagai penghinaan terbesar dalam ajaran mereka. "Ini bukan hanya perang," gumamnya. "Ini adalah usaha untuk menghapus kepercayaan kita dari dunia." Di ibu kota, mereka menemukan keadaan yang lebih buruk. Raja Darius telah dibunuh oleh pengikutnya sendiri yang berkhianat, dan Alexander kini memasuki Persia sebagai pemenang. Ardeshir melihat dari kejauhan bagaimana sang penakluk muda berjalan melewati istana dengan penuh percaya diri. Namun, yang mengejutkannya, Alexander tidak langsung menghancurkan semua peninggalan Persia. Ia bahkan menunjukkan ketertarikan pada ajaran Zoroastrianisme dan membiarkan beberapa kuil tetap berdiri. "Dia berbeda dari penakluk lainnya," kata Mobat Khosrow. "Tetapi apakah dia akan menjaga atau mengubah kepercayaan kita, itu masih menjadi pertanyaan." Dengan Kekaisaran Persia kini berada di bawah kendali Makedonia, Ardeshir harus menghadapi kenyataan bahwa dunia yang ia kenal telah berubah. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi seorang pendeta yang menjaga api suci di dalam kuil. Jika ia ingin mempertahankan warisan Zarathustra, ia harus menemukan cara untuk menyebarkan ajaran Ahura Mazda ke generasi berikutnya, sekalipun di tengah kekacauan dan pemerintahan asing. Dengan hati penuh tekad, ia bersumpah bahwa selama masih ada manusia yang percaya pada asa, api suci Zoroastrianisme tidak akan padam.
Malam itu, di sebuah kuil kecil yang tersisa, Ardeshir menyalakan kembali api suci yang sempat padam. Ia berdoa dalam hati, bukan hanya untuk Persia, tetapi untuk semua jiwa yang masih mencari cahaya di tengah kegelapan. Dunia telah berubah, tetapi satu hal tetap pasti, perjuangan antara terang dan gelap akan selalu berlanjut. Dan selama masih ada orang yang memilih kebenaran, warisan Zarathustra tidak akan pernah hilang. Ardeshir, berdiri di tepi kota Persepolis yang kini porak-poranda. Istana megah yang dulunya menjadi pusat kejayaan Kekaisaran Persia kini terbakar, api mengamuk di sepanjang jalan-jalan yang dulunya dipenuhi oleh rakyat yang hidup dalam kemakmuran. Alexander dan pasukannya telah mengambil alih kota ini, dan meskipun ia menunjukkan penghormatan terhadap budaya Persia, kehancuran tetap tak terhindarkan. Namun, bagi Ardeshir, kehancuran terbesar bukanlah istana yang terbakar, melainkan kenyataan bahwa ajaran Ahura Mazda kini berada dalam bahaya. Dalam keadaan kacau, ia dan Mobat Khosrow berusaha menyelamatkan gulungan-gulungan kitab suci Avesta yang tersisa. Mereka bersembunyi di dalam kuil kecil yang masih berdiri, mengumpulkan bagian-bagian teks yang dapat mereka selamatkan. Jika kitab-kitab ini lenyap, ajaran kita akan ikut musnah, ujar Khosrow dengan wajah penuh kepedihan. Ardeshir menggenggam erat salah satu gulungan yang ia temukan. Tidak, Mobat, selama masih ada orang yang mengingatnya, ajaran kita tidak akan pernah hilang, katanya penuh keyakinan. Namun, tak lama kemudian, pasukan Makedonia mulai menggeledah kota, mencari sisa-sisa perlawanan. Ardeshir dan para pendeta lain tak punya pilihan selain melarikan diri ke pegunungan, membawa sisa kitab suci yang mereka selamatkan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok lain yang juga mencoba melindungi warisan Persia, beberapa di antaranya adalah mantan prajurit kekaisaran yang menolak tunduk kepada Alexander. Kami mungkin telah kehilangan kerajaan, kata seorang prajurit tua, tetapi kami belum kehilangan jiwa kita. Di tempat persembunyian mereka, Ardeshir mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. Zoroastrianisme bukan hanya tentang ritual di kuil atau doa-doa yang diucapkan di hadapan api suci. Itu adalah keyakinan yang hidup di dalam hati manusia. Meski kota-kota telah jatuh, jika keyakinan pada asa tetap bertahan, maka ajaran Ahura Mazda akan tetap hidup. Ia kemudian berbicara kepada kelompok yang berkumpul di sana, termasuk para prajurit dan rakyat biasa. Zarathustra tidak pernah membutuhkan istana untuk menyebarkan kebenaran, katanya. Ia hanya membutuhkan suara dan keberanian untuk menyampaikan ajarannya. Dan kita pun bisa melakukan hal yang sama. Mendengar kata-katanya, semangat mulai tumbuh kembali di hati mereka yang hadir. Mereka menyadari bahwa perlawanan tidak harus selalu berupa perang fisik. Jika mereka bisa mempertahankan ajaran dan nilai-nilai Zoroastrianisme, maka Persia sejati masih akan tetap hidup, meskipun secara politik berada di bawah kekuasaan Alexander. Dengan tekad baru, mereka mulai menyusun rencana untuk menyebarkan ajaran secara diam-diam, memastikan bahwa generasi berikutnya tidak melupakan cahaya Ahura Mazda. Namun, bahaya terus mengintai. Mata-mata Alexander tersebar di seluruh penjuru negeri, mencari siapapun yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahannya. Ardeshir tahu bahwa jika mereka tertangkap, itu bisa berarti akhir dari segalanya. Tetapi dalam keheningan malam, saat ia menatap api kecil yang mereka nyalakan di gua persembunyian mereka, ia kembali mengingat sumpahnya, bahwa selama masih ada orang yang percaya pada asa, api suci tidak akan pernah padam. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menyebar ke berbagai daerah, membawa ajaran Zoroastrianisme ke tempat-tempat terpencil, menjauh dari pengawasan pasukan Alexander. Ardeshir memilih untuk pergi ke daerah timur, di mana masih banyak desa-desa yang belum tersentuh oleh pengaruh Yunani. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada Mobat Khosrow, yang memilih untuk tetap di Persepolis, menyebarkan ajaran di antara rakyat yang masih bertahan. Jangan takut, Ardeshir, kata Khosrow sambil menepuk bahunya. Ahura Mazda selalu bersamamu. Dengan hati yang penuh tekad, Ardeshir meninggalkan Persepolis, menapaki jalan yang belum pernah ia lalui sebelumnya. Ia tidak lagi hanya seorang pendeta muda yang belajar tentang asa di dalam kuil. Kini, ia adalah pembawa cahaya dalam kegelapan, seseorang yang harus memastikan bahwa meskipun Persia telah jatuh, semangatnya tidak akan pernah mati. Perjalanannya baru saja dimulai, dan di ujung cakrawala, ia melihat fajar menyingsing, sebuah pertanda bahwa harapan masih ada.
Ardesir menunggang kudanya melintasi padang pasir Persia yang luas, meninggalkan kehancuran di belakangnya dan membawa harapan dalam hatinya. Ia kini bukan hanya seorang pendeta muda yang menjaga api suci, tetapi seorang pembawa ajaran yang harus memastikan bahwa kepercayaan pada Ahura Mazda tidak padam, meski Persia telah jatuh ke tangan Alexander. Perjalanannya membawanya ke arah timur, menuju daerah yang lebih terpencil, di mana pengaruh pasukan Makedonia belum sepenuhnya mengakar. Ia berharap di sana, ia bisa menemukan orang-orang yang masih setia kepada ajaran Asa dan bersedia melanjutkan warisan Zarathustra. Setelah berminggu-minggu perjalanan, Ardesir tiba di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lembah subur. Penduduk desa itu awalnya mencurigainya, takut bahwa ia adalah mata-mata Yunani. Namun, ketika ia menunjukkan simbol Farafahar yang tergantung di lehernya, ketegangan sedikit mereda. Seorang lelaki tua yang mengaku sebagai mantan pendeta kuil menyambutnya dan membawanya ke rumahnya. "Kami di sini masih setia pada ajaran lama," kata lelaki itu, yang bernama Bahram. "Tetapi kami hidup dalam ketakutan. Pasukan Yunani kadang datang untuk memastikan tidak ada yang masih berpegang teguh pada kepercayaan lama." Ardesir merasa lega bahwa masih ada orang yang mempertahankan kepercayaan mereka, tetapi juga sadar bahwa bahaya mengintai setiap saat. Selama beberapa hari, ia tinggal di desa itu, berbicara dengan penduduk dan mengajarkan mereka kembali doa-doa dan ajaran Zarathustra yang mulai mereka lupakan. Ia juga mendapati bahwa beberapa pemuda di desa itu memiliki semangat yang besar untuk mempertahankan identitas mereka sebagai penganut Zoroastrianisme, meski mereka tidak tahu bagaimana caranya. Ardesir memberi mereka harapan, mengatakan bahwa meskipun Persia secara politik telah jatuh, cahaya Ahura Mazda akan selalu ada selama mereka tetap berpegang pada kebenaran. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu malam, seorang pengintai datang dengan napas tersengal-sengal, membawa kabar buruk. "Pasukan Yunani bergerak ke arah kita. Mereka tahu ada seseorang yang menyebarkan ajaran lama di sini," katanya. Desa itu segera bersiap-siap. Mereka tidak memiliki senjata untuk melawan pasukan Alexander, tetapi mereka bisa bersembunyi. Bahram meminta Ardesir untuk pergi, agar ia tidak tertangkap. Namun, Ardesir menolak. "Aku tidak bisa lari setiap kali Druj mencoba memadamkan cahaya," katanya. "Aku akan tinggal di sini, bersama kalian." Saat fajar menyingsing, pasukan Yunani tiba di desa. Mereka dipimpin oleh seorang perwira muda yang tampak cerdas dan berpendidikan, berbeda dari tentara brutal yang selama ini diceritakan rakyat. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kami tidak datang untuk menghancurkan desa ini. Kami hanya ingin tahu siapa yang menyebarkan ajaran lama." Ardesir melangkah maju, menatap langsung ke mata sang perwira. "Akulah yang kau cari," katanya dengan tegas. "Aku hanya mengajarkan kebenaran yang telah ada sejak lama." Perwira itu menatapnya dengan penuh minat. "Aku telah membaca tentang Zarathustra," katanya. Alexander sendiri tertarik pada filsafatnya. Namun, ajaran lama harus menyesuaikan diri dengan dunia baru. Ardesir menggeleng. Kebenaran tidak bisa diubah hanya karena seorang penakluk datang. Asa akan selalu ada, selama masih ada orang yang percaya. Perwira itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tidak melihat alasan untuk menghancurkan desa ini. Tetapi hati-hati, tidak semua pemimpin Yunani berpikiran seperti aku." Ia kemudian memberi perintah kepada pasukannya untuk pergi, meninggalkan desa tanpa pertumpahan darah. Penduduk desa bersorak gembira, tetapi Ardesir tahu bahwa perjuangan mereka masih panjang. Keberadaan mereka masih terancam, dan dunia di sekitar mereka terus berubah. Namun, kejadian hari itu memberinya harapan, bahwa bahkan di antara musuh, masih ada orang yang bisa mendengar suara kebenaran. Malam itu, Ardesir berdiri di puncak bukit, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit Persia. Ia tahu bahwa api suci harus terus menyala, meskipun dunia berubah. Dan selama ia masih hidup, ia akan memastikan bahwa cahaya itu tidak akan pernah padam. Setelah peristiwa di desa, Ardesir semakin yakin bahwa perjuangannya tidak bisa berhenti. Ia menyadari bahwa ajaran Ahura Mazda tidak hanya harus dijaga, tetapi juga harus beradaptasi agar dapat bertahan di dunia yang berubah. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan lebih jauh ke timur, ke daerah yang lebih aman dari pengaruh langsung Yunani.
Namun, sebelum pergi, ia mengumpulkan para pemuda desa dan mengajari mereka cara menyebarkan ajaran Asa tanpa menarik perhatian penguasa baru. Jika satu api padam, yang lain harus dinyalakan, katanya. Kalian semua adalah penjaga cahaya. Dengan berat hati, Ardeshir meninggalkan desa dan melakukan perjalanan ke kota Baktria, salah satu pusat penting Persia yang kini berada di bawah kendali Alexander. Di sana, ia berharap menemukan lebih banyak orang yang masih setia pada ajaran Zoroastrianisme. Setelah berminggu-minggu perjalanan, ia tiba di kota yang telah berubah secara drastis. Di jalan-jalan, patung-patung Yunani berdiri berdampingan dengan seni Persia, dan bahasa Yunani mulai mendominasi percakapan di pasar. Ardeshir merasa seperti orang asing di tanahnya sendiri. Di tengah kota, ia mencari kuil Zoroastrianisme yang tersisa. Namun, yang ia temukan hanyalah bangunan tua yang mulai terlupakan. Api suci masih menyala, tetapi jumlah pendeta semakin sedikit. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Mitra, menyambut Ardeshir dengan mata penuh kesedihan. Kami masih ada di sini, katanya, tetapi setiap hari, semakin banyak orang yang meninggalkan ajaran lama dan menerima budaya baru. Ardeshir merasa perih mendengarnya. Kekalahan militer Persia bukan hanya tentang wilayah, itu juga tentang kehilangan identitas. Ardeshir menghabiskan hari-hari berikutnya di kuil itu, berbicara dengan penduduk dan mencoba menghidupkan kembali semangat mereka. Namun, ia segera menyadari bahwa banyak orang, terutama kaum muda, mulai mengagumi Alexander dan cara hidup Yunani. Mereka tidak membenci Zoroastrianisme, tetapi mereka melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tidak sesuai dengan dunia baru yang sedang terbentuk. Salah seorang pemuda yang ia temui bahkan berkata, "Jika ajaranmu benar, mengapa Persia jatuh? Mungkin para dewa Yunani lebih kuat." Ardeshir terdiam. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa dimenangkan dengan pedang, ini adalah pertempuran keyakinan. Namun, harapan belum sepenuhnya hilang. Dalam perjalanannya, Ardeshir bertemu dengan sekelompok cendekiawan Persia yang berusaha melestarikan tulisan-tulisan kuno. Mereka diam-diam menyalin teks Avesta agar tidak hilang selamanya. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Roxana, berkata kepadanya, "Mungkin kita tidak bisa melawan dengan kekuatan, tetapi kita bisa melawan dengan ilmu. Jika kita bisa menulis dan menyebarkan ajaran ini, maka Zoroastrianisme tidak akan mati." Ardeshir tersentuh oleh kata-katanya. Ia menyadari bahwa ada lebih dari satu cara untuk menjaga api tetap menyala. Namun, bahaya tetap mengintai. Pemerintahan Alexander semakin ketat, dan mereka mencurigai siapapun yang mencoba mempertahankan budaya Persia terlalu kuat. Suatu malam, seorang mata-mata Yunani melaporkan bahwa ada orang-orang yang diam-diam menyebarkan ajaran lama. Kuil tempat Ardeshir tinggal diserbu oleh pasukan penjaga kota. Ardeshir dan Roxana berhasil melarikan diri dengan membawa beberapa gulungan kitab suci, tetapi Mitra dan beberapa pendeta lainnya ditangkap. Ardeshir ingin kembali untuk menyelamatkan mereka, tetapi Roxana menahannya. "Jika kita tertangkap, maka semua yang kita perjuangkan akan sia-sia," katanya. Dengan hati yang berat, Ardeshir meninggalkan Baktria dan kembali ke pengasingannya. Namun, kali ini ia tidak merasa kalah. Ia telah belajar bahwa perjuangan bukan hanya tentang melawan secara langsung, tetapi juga tentang menemukan cara baru untuk bertahan. Ia berjanji bahwa ia akan terus menyebarkan ajaran Zoroastrianisme, bukan dengan perlawanan terbuka, tetapi dengan menyebarkan ilmu, menyalakan api kecil di hati setiap orang yang masih percaya pada Asa. Malam itu, di bawah langit berbintang Persia, Ardeshir membuka gulungan yang berhasil ia selamatkan. Ia membaca kata-kata Zarathustra, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa damai. Perjalanan masih panjang, tetapi cahaya masih ada. Dan selama masih ada orang yang bersedia berjuang, warisan Persia tidak akan pernah hilang. Ardeshir dan Roxana terus bergerak ke arah timur, menjauhi kota-kota besar yang berada di bawah pengawasan ketat pasukan Yunani. Mereka tahu bahwa mereka kini menjadi buronan, tetapi mereka juga menyadari bahwa tugas mereka belum selesai. Gulungan-gulungan kitab Avesta yang mereka bawa adalah harapan terakhir untuk mempertahankan ajaran Zarathustra. Jika mereka tertangkap, bukan hanya nyawa mereka yang berakhir, tetapi juga kemungkinan terakhir untuk menjaga ilmu ini tetap hidup. Mereka akhirnya menemukan perlindungan di sebuah desa kecil di pegunungan Hindukush, jauh dari jangkauan pasukan Alexander.
Penduduk desa itu masih setia pada ajaran lama, tetapi ketakutan membuat mereka enggan menunjukkan keyakinan mereka secara terbuka. Ardeshir dan Roxana perlahan mulai membangun kepercayaan dengan mereka, mengajarkan kembali doa-doa suci dan membacakan ajaran asa kepada anak-anak muda. Tidak ada yang bisa mengambil cahaya ini dari hati kita, kata Ardeshir kepada mereka. Selama kita mengingatnya, Zoroastrianisme akan tetap hidup. Namun, tidak semua orang di desa itu menyambut mereka dengan tangan terbuka. Beberapa pemimpin desa khawatir bahwa kehadiran mereka akan menarik perhatian Yunani. Salah seorang tetua desa, seorang pria keras bernama Dastan, memperingatkan mereka, jika pasukan Alexander mengetahui bahwa kalian ada di sini, mereka akan menghancurkan kita semua. Kami tidak bisa mengambil risiko. Ardeshir memahami ketakutan mereka, tetapi ia juga tahu bahwa menyerah pada ketakutan hanya akan membuat mereka kehilangan identitas mereka sendiri. Suatu malam, Ardeshir dan Roxana duduk di tepi api unggun bersama beberapa pemuda desa yang tertarik untuk belajar lebih banyak tentang kepercayaan leluhur mereka. Salah seorang pemuda bertanya, bagaimana kita bisa berpegang teguh pada ajaran ini, jika dunia di sekitar kita terus berubah? Ardeshir tersenyum dan menjawab, dunia memang berubah, tetapi kebenaran tetap sama. Api yang kita jaga bukan hanya api di kuil, itu adalah cahaya dalam hati kita. Jika kita membiarkan api itu padam, maka kita sendirilah yang telah kalah. Namun, ketakutan Dastan terbukti bukan tanpa alasan. Beberapa hari kemudian, seorang pengkhianat dari desa melaporkan keberadaan mereka kepada seorang pejabat Yunani di kota terdekat. Pasukan Yunani segera dikirim untuk menangkap mereka. Saat berita itu sampai ke Ardeshir dan Roxana, mereka hanya punya sedikit waktu untuk melarikan diri. Dengan bantuan beberapa pemuda desa yang telah belajar dari mereka, mereka bersembunyi di sebuah gua di puncak bukit, membawa serta gulungan-gulungan kitab suci yang mereka selamatkan. Dari dalam gua, mereka menyaksikan desa itu digeledah oleh pasukan Yunani. Penduduk dipaksa untuk bersumpah setia kepada Alexander, dan siapapun yang dicurigai masih memegang kepercayaan lama dihukum. Dastan, meskipun awalnya menolak Ardeshir, akhirnya mengambil sikap. Ia berdiri di hadapan pasukan Yunani dan berkata, kalian bisa membakar rumah kami, tetapi kalian tidak bisa membakar jiwa kami. Para prajurit tertawa dan memukulinya, tetapi kata-kata itu tetap menggema di hati penduduk desa. Setelah pasukan Yunani pergi, desa itu terpuruk dalam kesedihan, tetapi semangat baru telah lahir. Ardeshir dan Roxana kembali dari persembunyian mereka dan melihat bahwa api di hati rakyat belum padam. Dastan, meskipun terluka, kini memahami bahwa keyakinan mereka bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Aku dulu berpikir bahwa bertahan berarti bersembunyi, katanya kepada Ardeshir, tapi sekarang aku tahu bahwa bertahan berarti menjaga cahaya tetap menyala, berapapun harganya. Malam itu, di puncak bukit, Ardeshir menyalakan api kecil di dalam gua mereka dan berdoa kepada Ahura Mazda. Ia tahu bahwa perjuangan mereka masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Cahaya asa masih ada, dan selama masih ada orang yang bersedia menjaganya, warisan Zarathustra akan terus hidup. Dengan tekad yang semakin kuat, ia bersumpah bahwa meskipun dunia berubah, api suci tidak akan pernah padam. Setelah kejadian di desa pegunungan, Ardeshir dan Roxana menyadari bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi. Dunia berubah, dan jika mereka ingin menyelamatkan ajaran Ahura Mazda, mereka harus mengambil langkah yang lebih besar. Maka, dengan hati yang penuh tekad, mereka memutuskan untuk menuju ke timur lebih jauh, ke wilayah yang belum sepenuhnya berada di bawah kendali Yunani, Sogdiana, tempat di mana masih banyak keturunan bangsawan Persia yang belum tunduk sepenuhnya kepada Alexander. Perjalanan mereka penuh bahaya. Pasukan Yunani semakin memperketat pengawasan di setiap kota, dan mereka harus melewati jalan-jalan tersembunyi, menghindari patroli. Beberapa kali mereka hampir tertangkap, tetapi bantuan datang dari para pengikut Zoroastrianisme yang masih setia. Setiap rumah yang mereka singgahi memberikan perlindungan, makanan, dan doa. Ardeshir semakin yakin bahwa meskipun Persia telah jatuh, semangatnya masih membara di hati rakyatnya. Setelah berminggu-minggu perjalanan, mereka tiba di kota Maracanda, sekarang Samarkand, yang saat itu merupakan pusat perlawanan tersembunyi terhadap Yunani. Para bangsawan Persia di sana masih menjaga sebagian dari budaya mereka, tetapi mereka mulai terpecah.
Beberapa telah menerima pemerintahan baru dan mengadopsi budaya Yunani, sementara yang lain masih setia pada warisan leluhur. Ardeshir segera menyadari bahwa pertarungannya di sini bukan dengan pedang, tetapi dengan kata-kata. Ia mulai berbicara kepada para cendekiawan dan pemimpin setempat, mengingatkan mereka bahwa Persia tidak hanya tentang kekaisaran dan raja-raja, tetapi juga tentang keyakinan dan kebenaran yang diajarkan oleh Zarathustra. Beberapa mendengarkan dengan penuh minat, tetapi yang lain menganggapnya sebagai suara masa lalu yang tak lagi relevan. "Kita harus bertahan," kata salah satu bangsawan muda bernama Darius, "tetapi bagaimana jika bertahan berarti beradaptasi?" Ardeshir menatapnya dan menjawab, "Bertahan bukan berarti menyerah. Kita bisa beradaptasi, tetapi tanpa kehilangan jiwa kita." Namun, kehadiran Ardeshir di Maracanda tidak luput dari perhatian. Seorang gubernur Yunani yang menguasai kota itu, seorang pria ambisius bernama Ptolemaios, mulai mencurigainya. Ia tahu bahwa selama masih ada orang seperti Ardeshir, rakyat tidak akan pernah sepenuhnya tunduk kepada Alexander. Maka, ia mengirim mata-mata untuk mengawasi setiap gerakannya, mencari alasan untuk menangkapnya. Ardeshir menyadari bahaya itu, tetapi ia tidak mundur. Baginya, menyebarkan kebenaran lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Suatu malam, Ardeshir dan Roxana mengumpulkan sekelompok pemuda yang masih setia pada ajaran lama. Mereka berjanji untuk menjadi penjaga api, memastikan bahwa ajaran Asa tetap hidup, bahkan jika mereka harus melakukannya secara diam-diam. Mereka menyalakan api kecil di sebuah kuil tersembunyi, sebuah simbol bahwa meskipun Persia telah jatuh, nyala keyakinan mereka masih ada. "Selama kita menjaga cahaya ini, kita masih hidup," kata Ardeshir kepada mereka. "Dan suatu hari nanti, Persia akan bangkit kembali." Namun, pada saat yang sama, bahaya semakin dekat. Ptolemaios akhirnya mengeluarkan perintah penangkapan untuk Ardeshir. Pasukannya mulai mencari ke seluruh kota, menggeledah setiap tempat yang dicurigai menyembunyikan pemberontakan. Ardeshir tahu bahwa waktunya di Maracanda tidak banyak. Ia harus pergi sebelum semuanya terlambat, tetapi ia juga tahu bahwa perjuangannya belum selesai. "Kita harus bergerak lebih jauh," katanya kepada Roxana. "Ada tempat-tempat lain yang masih membutuhkan cahaya ini." Malam itu, dengan bantuan para pengikutnya, Ardeshir dan Roxana meninggalkan Maracanda. Mereka tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawa mereka selanjutnya, tetapi satu hal pasti, mereka tidak akan berhenti. Api telah dinyalakan kembali, dan selama masih ada yang menjaganya, ajaran Ahura Mazda akan tetap hidup. Di kejauhan, langit mulai terang, menandakan fajar baru bagi perjuangan mereka. Perjalanan Ardeshir dan Roxana membawa mereka semakin jauh ke timur, melintasi lembah-lembah dan pegunungan yang terisolasi. Meskipun mereka menghindari jalur utama yang dikuasai pasukan Yunani, ancaman terus menghantui. Mereka tahu bahwa setiap langkah membawa mereka lebih dekat kepada bahaya, tetapi mereka juga semakin yakin bahwa setiap langkah ini adalah bagian dari takdir mereka untuk menyebarkan ajaran Zarathustra. Dunia mungkin sedang berubah, namun mereka merasa bahwa misi mereka jauh lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Ini tentang menjaga warisan yang tak ternilai. Setelah berbulan-bulan berkelana, mereka tiba di sebuah kota kecil di perbatasan Baktria, di tempat yang jauh dari jangkauan pasukan Yunani. Kota ini, meskipun terpencil, masih dipenuhi oleh orang-orang yang setia pada ajaran kuno Persia. Mereka menyambut Ardeshir dan Roxana dengan penuh hormat, menyadari bahwa kedatangan mereka adalah berkah. Dalam perjalanan mereka, keduanya bertemu dengan Javid, seorang pemimpin spiritual yang berpengaruh di wilayah tersebut. Javid, yang juga seorang pendeta Zoroastrianisme, merasa senang bertemu dengan Ardeshir. "Kita harus menjaga warisan ini bersama-sama," kata Javid dengan penuh semangat. "Jika kita bersatu, mungkin kita bisa membawa kembali cahaya ini ke seluruh dunia." Javid membawa mereka ke sebuah gua yang tersembunyi di pegunungan, tempat yang digunakan oleh para pendeta untuk bersembunyi dan menjaga api suci. Di gua itu, Ardeshir dan Roxana menemukan sebuah komunitas kecil yang telah mempertahankan ajaran Asa selama bertahun-tahun. Mereka mengajarkan anak-anak, menjaga tradisi, dan menyalakan api suci setiap malam. Ardeshir terharu melihat semangat mereka yang tak pernah padam, meskipun mereka hidup dalam bayang-bayang ancaman dari luar. "Kami mungkin tidak dapat mengubah dunia dengan kekuatan,
tetapi kami bisa menjaga cahaya di dalam hati kita, kata salah seorang pemuda dari komunitas tersebut, Farid. Di sana, Ardeshir merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, bahwa ada harapan untuk Zoroastrianisme. Mereka mulai menyusun rencana untuk menyebarkan ajaran ini ke lebih banyak wilayah. Namun, kabar buruk segera datang. Pasukan Yunani mulai memasuki wilayah Baktria, dan dengan cepat menyebar ke wilayah yang sebelumnya aman. Javid, meskipun waspada, tidak takut. Jika mereka datang, kita akan menghadapinya dengan keteguhan hati, katanya dengan penuh keyakinan. Ardeshir tahu bahwa meskipun mereka tidak memiliki kekuatan militer, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, keyakinan yang tak tergoyahkan. Namun, sebelum ancaman Yunani datang, mereka memutuskan untuk memindahkan api suci dan gulungan-gulungan kitab suci ke tempat yang lebih aman, jauh di dalam lembah yang lebih terpencil. Dalam perjalanan itu, Ardeshir merenung tentang perjalanannya selama ini. Ia sadar bahwa meskipun fisiknya lelah, jiwanya tidak pernah lebih hidup. Setiap tempat yang ia singgahi, setiap orang yang ia ajarkan, adalah bagian dari upaya untuk menjaga cahaya Ahura Mazda tetap bersinar. Mungkin kita tidak bisa menyelamatkan Persia dari kehancuran, katanya kepada Roxana, tetapi kita bisa menyelamatkan apa yang lebih penting, sebuah warisan yang melampaui waktu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Pasukan Yunani telah tiba. Dalam ketegangan yang mencekam, Ardeshir dan Roxana memimpin kelompok kecil mereka menuju lembah tersembunyi di mana mereka dapat berlindung untuk sementara waktu. Mereka tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka, bahkan mungkin ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Cahaya yang telah mereka pelihara begitu lama kini menyatu dengan hati banyak orang yang juga berjuang untuk menjaga kepercayaan mereka. Dengan cepat, mereka menemukan tempat perlindungan di sebuah gua yang terlindung dari pandangan. Di dalam gua itu, mereka membangun api kecil dan berkumpul untuk berdoa. Di dalam doa mereka, ada sebuah harapan yang lebih besar, bahwa walaupun dunia telah berubah, meskipun mereka terus dikejar, api suci tidak akan pernah padam. Cahaya ini adalah bagian dari kita, kata Ardeshir dengan suara penuh keyakinan, dan selagi kita menjaga cahaya ini, kita akan terus hidup. Ketika pasukan Yunani akhirnya mencapai lembah, mereka tidak dapat menemukan jejak Ardeshir dan para pengikutnya. Mereka mencurigai ada sesuatu yang tidak beres, tetapi mereka tidak tahu bahwa di balik batu-batu pegunungan yang tinggi, warisan Persia masih hidup, terjaga dengan tekad dan harapan. Dalam keheningan malam itu, cahaya api kecil yang berkobar di gua menyinari wajah Ardeshir. Ia tahu bahwa meskipun dunia mungkin tidak lagi mengenal Persia yang besar, selama masih ada orang yang percaya pada asa, warisan ini akan terus bertahan. Terima kasih sudah menonton. Kami harap kalian menikmati kisah inspiratif ini. Jika ada kesalahan atau hal yang kurang jelas, mohon maaf dan jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang bisa belajar dari sejarah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga hari kalian menyenangkan dan penuh cahaya.